kata siti dan setana diambil dari bahasa Jawa Krama Inggil, yang berarti siti adalah tanah dan setana adalah kuburan atau makam. Media yang digunakan dalam sihir ini adalah tanah kuburan, dan konon efeknya tak bisa terprediksi, bisa ringan, dan bisa juga menjadi sangat ganas. Kali ini, saya akan menceritakan tentang korban dari telusiti setana yang dialami oleh sebuah keluarga di tahun 1992. Kejadian janggal, seram, dan tragis terjadi pada keluarga ini. Temanggung 1991. Sebut saja namanya Baskoro, kepala di keluarga ini, dan Sartika istrinya. Mereka mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah Romi, berumur 16 tahun, dan adik perempuannya, yaitu Yuli, berumur 10 tahun. Baskoro dan istrinya mempunyai usaha toko sembako di sebuah ruko kontrakan yang letaknya tidak jauh rumahnya. Waktu berlalu, usahanya cukup lancar dan sukses kala itu. Terbukti setelah bertahun-tahun mengontrak, tepatnya di tahun 1992, ia berhasil membeli sebuah rumah, dan di tahun yang sama, Baskoro juga berhasil membeli ruko yang dikontraknya. Usahanya semakin lancar karena rumah barunya letaknya lebih dekat dengan ruko tempat ia berjualan. Romi, si anak sulung sekaligus narasumber dari cerita ini, sebenarnya tak begitu nyaman tinggal di rumah barunya ini. Karena bangunannya yang tua dan besar, rasanya seperti rumah angker. Tapi tentunya, ia tidak bisa melangkahi keputusan Baskoro ayahnya. Menurut informasi, rumah ini dibeli oleh Baskoro dari sebuah keluarga yang tengah bersengketa. Rumah ini adalah Omah Candi, atau rumah peninggalan orang tua yang hartanya sedang diperebutkan oleh anak-anaknya. Singkat cerita, tinggallah keluarga Baskoro di rumah itu. Bulan demi bulan berlalu, seiring usahanya yang kian berkembang, mulai terjadi sesuatu yang mencurigakan. Berawal di suatu malam, Baskoro, istri, dan anaknya harus terbangun karena suara gonggongan anjing di depan rumahnya. Dengan sedikit kesal, Baskoro keluar ke depan rumahnya, diikuti oleh Romi di belakangnya, dan terlihat 2 ekor anjing di luar pagar yang masih terus menggonggong. Entah anjing milik siapa itu, karena memang di daerah itu banyak warga yang memelihara anjing. Dengan sedikit marah, Baskoro mengambil batu dari sebuah pot bunga di depannya dan melemparkannya ke arah anjing itu. Dan anjing itu pun berlari pergi. Baskoro dan anaknya Romi berbalik hendak masuk lagi ke dalam rumahnya. Namun langkah mereka terhenti ketika merasakan seperti ada remahan tanah yang mengotori telapak kaki mereka berdua. "Ini apa sih?" Baskoro berkata, seraya mengusapkan kakinya di keset depan pintu rumahnya. Mereka berdua pun kembali masuk ke rumahnya dan ke kamarnya masing-masing. Dan beberapa saat kemudian, terjadi sesuatu yang kali ini dialami oleh Romi. Entah kenapa, malam itu Romi menjadi agak gelisah, mengingat 2 anjing yang melolong di depan rumahnya tadi. Beberapa kali ia tertidur, tapi selalu terbangun ketika hampir terlelap. Sampai akhirnya, Romi benar-benar terlelap dan ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok kakek tua. Rambutnya digulung di atas, wajahnya biru memar, dan matanya melotot. Dalam mimpinya, sosok orang tua itu seperti marah dan memegangi pundak Romi, dan sosok itu mulai meraba-raba sekujur tubuhnya. Semakin merendah dan merendah, hingga akhirnya berhenti di kaki Romi. Seketika Romi terbangun dari mimpinya, tapi ia tak bisa bergerak. Ia mengalami ketindihan. Ia juga merasakan seperti ada sesuatu yang basah menggulir di telapak kakinya. Romi berdoa, seraya mengumpulkan tenaga untuk menggerakkan tubuhnya. Ia sudah mencoba berteriak sekencang mungkin, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan-desahan. Dan sampai akhirnya, ia berhasil menggerakkan kepalanya. Matanya pun langsung menuju ke kaki. Dan apa yang ia lihat sungguh menyeramkan, karena sosok kakek tua yang ia lihat dalam mimpinya tersebut kini tengah menjilat-jilat telapak kakinya. Sembari sesaat mata dari sosok itu menatap ke arah Romi yang kini tengah ketakutan. Ia benar-benar merasakan jilatan basah dari sosok itu. Romi pun memalingkan pandangannya. Sekarang ia benar-benar sadar. Tangan dan tubuhnya sudah bisa bergerak, namun tidak dengan mulutnya dan kakinya. Kembali ia mencoba menatap ke arah sosok yang terasa masih menjilatinya itu. Ternyata ada 2 tangan hitam yang memegangi kakinya. Tangan dari sosok itulah. Romi pun kembali memalingkan pandangannya dan memejamkan matanya, seraya terus berdoa dalam hati,
sampai akhirnya jilatan itu tak lagi terasa. Romi seketika langsung menarik kakinya dan berlari keluar dari kamarnya. Namun ketika hendak menuju kamar orang tuanya, langkahnya terhenti kaku saat melihat sosok yang tengah berdiri di atas meja makannya. Sosoknya mirip anak lelaki kecil yang bertelanjang dada dengan kain sarung lusuh yang menyelempang di pundaknya. Sosok itu terus memandangi Romi yang ketakutan. Tubuhnya sulit untuk digerakkan. Perlahan, sosok anak kecil itu pun turun dari meja makan dan berjalan ke arah Romi, seraya mengacungkan jari telunjuknya. Sosok itu semakin mendekat. Tubuh Romi terasa lemas, dan seketika pandangannya menjadi gelap. Romi pun pingsan dan terbangun di keesokan harinya. Ibunya yang bingung mendapati anaknya tidur di lantai bertanya kepada Romi. Ia pun menjelaskan apa yang ia alami semalam dengan wajahnya yang pucat. Nampaknya Romi mengalami syok. Ia sakit hari itu. Romi yang sakit akhirnya tidak masuk sekolah hari itu. Singkat cerita, pagi berjalan seperti biasa. Baskoro sang ayah mengantar Yuli berangkat ke sekolah, dan setelah itu langsung ke toko. Sementara sang ibu menunggui Romi yang sakit di rumah. Dan singkat cerita, sekitar pukul 11 siang, sang ibu keluar dari kamar setelah tahu Romi tengah tertidur pulas. Ia hendak menyapu. Sedari pagi, ia belum sempat beberes rumah karena sibuk mengurus keluarganya. Sang ibu mulai menyapu ruangan demi ruangan. Namun ia heran ketika masuk ke kamar Romi. Di lantainya banyak ditemukan bercak-bercak tanah basah. Baunya wangi tapi agak aneh. Ia segera keluar mengambil alat pel dan hendak membersihkannya. Namun ketika ia sampai di kamar, bercak itu seketika hilang tak berbekas. Ia yang heran, langsung memeriksa tangannya yang tadi sempat menyentuh bercak itu. Dan benar, masih berbekas tanah kecoklatan dan bau wangi di jari telunjuknya. Dan pada saat bersamaan, seketika tengkuknya terasa dingin, seakan ada seseorang yang meniupnya. Sang ibu langsung bergegas keluar dari ruangan itu dan menenangkan diri di dapur. Sambil meminum air putih, ia berpikir apakah gerangan yang terjadi, dan lamunannya itu terhenti oleh suara yang masuk ke dalam rumahnya. Nampaknya itu adalah Baskoro suaminya yang langsung menuju meja makan. Namun beberapa saat kemudian, Baskoro memanggil Sartika, istrinya. "Bu, kesini bu. Ini nasinya kok sudah berbau ya?" kata dia dengan agak kesal. Setelah diperiksa, memang benar. Nasinya sudah bau dan agak berlendir. Padahal baru dimasak tadi pagi dan sempat dimakan untuk sarapan juga oleh Baskoro dan keluarganya. "Padahal beras mahal loh ini bu," kata Baskoro kepada istrinya. Baskoro pun memanggil Supri. Supirnya yang tengah merokok di teras depan rumah untuk membeli nasi bungkus di warung sekalian menjemput Yuli di sekolah. Namun ketika Supri hendak berangkat, tiba-tiba saja dia berteriak. Baskoro dan istrinya sontak langsung keluar dan memeriksanya. "Ada ular besar sekali di dalam mobil pak," kata Supri dengan wajah takut. Baskoro yang penasaran langsung memeriksa dari luar. Dan benar, ada ular weling yang tengah melingkar di kursi depan bagian penumpang. Baskoro segera menyuruh Supri untuk berangkat dengan sepeda motor. Sementara ia memanggil warga sekitar untuk menangani ular ini. Dan Sartika, istrinya yang ketakutan, terlihat menjauh dari mobil itu. Singkat cerita, datanglah beberapa warga yang membantu. Tapi ketika dilihat, ular itu sudah tidak ada. Sartika, istri Baskoro sebagai orang satu-satunya yang sedari tadi berada di sekitar mobil, mengaku tak tahu kemana ular itu pergi. "Jangan-jangan masuk di balik kursi," kata salah satu warga. Akhirnya, dengan dibantu beberapa warga, dibukalah kursi kemudi mobil itu. Dan anehnya, bersamaan dengan kursi yang dibuka, berguguran juga remahan tanah yang cukup banyak. Baskoro dan salah satu warga awalnya tak memperdulikan itu dan fokus untuk mencari ular yang diduga masuk. Sampai akhirnya mereka menyadari ada bau wangian yang aneh dari tanah yang berguguran itu. Begitu juga dengan ular itu yang setelah dicari-cari juga tidak ketemu. Sartika, istri Baskoro yang tadi turut menyaksikan dan mendekat serta mencium bau itu, langsung teringat kejadian beberapa saat tadi di kamar Romi. Namun ia memilih diam saja. Sampai akhirnya, setelah para warga pulang, barulah ia bercerita kepada Baskoro suaminya tentang kejadian tadi. Istrinya
mulai menghubung-hubungkan itu dengan cerita Romi tentang apa yang ia alami semalam. Namun di sini, Baskoro tampak menampik dan seperti mewajarkan hal itu. Singkat cerita, hari pun berlalu. Tidak ada hal yang janggal yang terjadi sekira 7 hari terakhir ini. Romi juga terlihat sudah sembuh dari sakitnya dan sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Sampai di suatu malam, terjadi lagi hal yang menyeramkan yang mereka alami secara bersamaan. Malam itu mungkin belum terlalu larut. Romi, ayah, dan ibunya juga masih terjaga. Hanya Yuli, si bungsu, yang terlihat sudah terlelap di dalam kamar. Dan tiba-tiba saja, suara lolongan anjing di depan rumah itu terdengar lagi. Kali ini terasa lebih bising. Seketika Romi mengingat kejadian tempo hari. Karena mendengar suara itu, nyalinya pun menciut. Ia merapatkan jarak duduknya ke tubuh ibunya. Sementara Baskoro sang ayah yang hendak memeriksa keluar. Namun Sartika istrinya mencegah. Baskoro yang kesal sempat memaksa untuk tetap keluar rumah. Namun ia urung ketika suara lolongan anjing itu berhenti. Mereka bertiga pun kembali duduk dan beberapa saat kemudian pintu rumahnya diketuk. Ini cukup aneh. Pasalnya, untuk seseorang bisa sampai ke depan pintu harus melewati pagar terlebih dahulu. Sedangkan pagar itu digembok. Di sini, Baskoro yang hendak memeriksa kembali lagi dicegah oleh istrinya yang sepertinya merasakan ketidakberesan ini. Baskoro pun mencoba berteriak ke arah depan pintu. "Siapa ya?" kata Baskoro. Namun teriakan Baskoro ini malah disambut oleh suara tangis beserta ketukan yang kian mengeras. Mendengar itu mereka bertiga kian merapat ketakutan. Romi yang tak sengaja memandang ke arah pintu depan sempat melihat bayangan-bayangan yang berlalu lalang dari celah bawah pintu. Beberapa saat kemudian, setelah ketukan berhenti, suara tangisan itu mulai berpindah-pindah, seakan mengelilingi bangunan rumah itu. Mereka bertiga hanya bisa meringkuk, mematung ketakutan di ruang tengah, hingga tangisan itu menghilang. Mereka benar-benar terjaga, hingga azan subuh terdengar. Singkat cerita, matahari pun mulai terbit, lalu lalang kendaraan di depan rumahnya juga mulai ramai. Baskoro yang sebenarnya menyimpan rasa penasaran perihal tangisan semalam, mencoba untuk keluar rumah. Kali ini, ia mempunyai perasaan yang tidak enak. Dan benar saja, ketika ia di depan rumah, Baskoro melihat bungkusan kain putih sebesar kepalan tangan orang dewasa di teras rumahnya. Bungkusan itu nampak setengah terbuka karena terlihat tanah yang keluar berceceran dari bungkusan itu. Mungkin bungkusan itu sengaja dilempar dari luar. Dari sini, Baskoro mulai merasa ada yang sedang mempermainkan keluarganya. Baskoro tak berani menyentuh bungkusan itu. Ia segera masuk lagi ke dalam rumah. Terlihat, kini suasana yang pastinya aneh. Romi anaknya dan Sartika istrinya nampak terdiam, melamun, menahan kantuk. Sepertinya mereka semua masih trauma dengan kejadian semalam. Meski begitu, Baskoro tetap mencoba tenang. Ia tetap beraktivitas seperti biasanya, mengantar anak-anaknya sekolah dan pergi ke tokonya. Sesampainya Baskoro di tempat usahanya, tak disangka di sana juga ditemukan hal yang sama, yaitu bungkusan kain kafan berisi tanah. Supri, supirnya yang pertama kali menemukannya, juga tak berani menyentuh itu. Sebut saja Pak Wahono, salah satu kuli panggul di situ, menghampiri Supri dan Baskoro yang tengah mengamati bungkusan itu. "Wah, tidak beres itu, Pak," kata Pak Wahono kepada Supri. Pak Wahono ini sepertinya memang sedikit tahu tentang hal-hal seperti itu. Setelah itu, dengan percaya diri, Pak Wahono pun membuka bungkusan itu, diikuti dengan beberapa orang yang mungkin berkerumun ingin melihat hal itu. Dan setelah dibuka, bungkusan itu ternyata berisi tanah setengah basah, bunga siarah, bunga kuning, dan yang paling mencengangkan lagi, ditemukan juga 2 buah gigi geraham orang dewasa di dalam bungkusan tersebut. "Wah, payah ini, Pak. Sepertinya ada orang yang tidak suka dengan Bapak," kata Pak Wahono. Ia pun menyarankan Baskoro untuk memanggil Kiai atau Pak Ustadz agar meruqyah tempat ini. Baskoro pun hanya mengangguk, sementara Pak Wahono kembali ke aktivitasnya yang mengangkut karung beras dari truk menuju gudang belakang ruko. Dan tak selang beberapa lama, hal naas pun terjadi. Baskoro dan Supri sontak tersentak berlari menuju gudang belakang ruko ketika ada beberapa pekerja kuli panggul yang berteriak meminta tolong. Sesampainya di sana, terlihat 5 baris tumpukan karung beras setinggi sekira 5 meter itu gugur ke bawah,
salah satu pekerja juga, terus saja berteriak menyebut nama Pak Wahono. Ternyata Pak Wahono yang tertimpa tumpukan itu. Mereka semua berjibaku mengangkat karung beras yang menutupi tubuh Pak Wahono itu. Harusnya kejadian ini tidak fatal karena barang yang menimpanya lunak. Tapi setelah semua karung berhasil diangkat, terlihat Pak Wahono yang tidak bisa bergerak. Meski matanya masih terbuka, Pak Wahono sama sekali tak merespon panggilan orang-orang di sekitarnya. Terlihat ia hanya tengkurap dengan kepala menghadap ke sebelah kanan. Supir yang mendekat ingin mengangkatnya, langsung dicegah oleh Baskoro. Ia takut bila ada cedera fatal di tubuh Pak Wahono. Ia pun segera memanggil petugas medis. Dan setelah ditangani, benar saja Pak Wahono mengalami retak tulang leher. Entah ini ada hubungannya atau tidak dengan semua ini. Yang jelas, hal naas ini terjadi dan dialami oleh Pak Wahono, orang pertama yang berani membuka bungkusan itu. Setelah kejadian itu, Pak Wahono harus pensiun dari pekerjaannya. Karena cedera yang dialaminya, ia menjadi sulit berjalan. Baskoro mulai merasa ini harus dihentikan. Ia mulai mencari seseorang yang bisa mengatasi hal ini. Namun, semua sempat menemui jalan buntu ketika para orang pintar yang ditemuinya hanya menyarankan untuk membersihkan saja tanah-tanah itu tanpa memberitahu solusi yang tuntas. Di sini, Baskoro juga mengetahui bahwa ia sedang dipermainkan oleh telusiti istana atau santet tanah kuburan. Gangguan itu terus saja terjadi dari penampakan-penampakan yang ada di rumahnya hingga kini mulai merambah ke tempat usahanya. Ada satu kesaksian juga dari salah satu tengkulak langganan di toko sembakonya yang terpaksa pindah tak lagi membeli dagangan Baskoro karena ia bersumpah mengaku sudah seminggu ini toko Baskoro tutup. Padahal Baskoro merasa sama sekali tidak menutupnya. Yang ia heran, memang dalam seminggu itu tokonya sangat sepi. Hanya ada beberapa pengecer saja yang datang membeli. Kejanggalan demi kejanggalan mulai membuat Baskoro resah dan uring-uringan. Menurut Romi anaknya, sudah 2 bulan ini ayahnya berubah menjadi orang yang selalu mengedepankan emosi. Romi juga sempat mendapati ayah dan ibunya bertengkar. Entah apa yang diselisihkan. Yang jelas, suasana rumah kini menjadi tidak enak sejak diketahui datangnya Teluh ini. Seiring dengan itu, Romi pun kembali mengalami kejadian seram dan menakutkan. Malam itu, terjadi perdebatan kecil di antara ayah dan ibunya Romi. Entah apa yang jadi masalahnya. Yang jelas, Romi yang sumpah memutuskan untuk masuk ke kamarnya dengan membanting pintu dengan keras. Berharap Baskoro ayahnya dan ibunya yang tengah bertengkar mendengarkan. Dan itu cukup berhasil ketika mereka mendengar bantingan pintu dari Romi. Seketika mereka melirikan suara pertengkarannya itu. Di kamar, Romi pun memutuskan untuk tidur. Dia pun mulai terlelap. Tapi di tengah malam, ia harus terbangun karena perutnya terasa mulas. Namun dia takut untuk ke kamar mandi. Ia sudah mencoba menahannya. Tapi sepertinya rasa itu sudah di ujung tanduk. Akhirnya, Romi mulai mengubur dalam-dalam rasa takutnya. Ia memutuskan untuk berlari kecil menuju kamar mandi menembus gelapnya ruangan demi ruangan yang ia lalui. Saat hampir sampai di kamar mandi, tepatnya di ujung ruangan dapur, Romi mencium bau wangi aneh itu lagi. Namun perutnya memaksa untuk tak memperdulikannya. Dia pun mulai mendorong pintu kamar mandi itu, walau ia menyadari seperti ada seseorang yang berada di belakangnya. Tapi ketika pintu dibuka, Romi hanya tertegun. Seketika, rasa mulas dalam perutnya itu sirna. Karena di dalam bak kamar mandi, Romi melihat kepala seorang wanita, lengkap dengan sorot matanya yang memandang ke arah Romi. Romi terpaku, tak bisa bergerak melihat itu. Dan perlahan, sosok itu mulai keluar dari bak mandi dan memunculkan sebagian tubuhnya. Terdengar suara pekikan dari mulutnya sambil merangkak keluar dari bak. Melihat itu, Romi dengan sekuat tenaga memundurkan langkahnya perlahan-lahan. Meski terasa berat, tapi itu berhasil menjauhkan posisinya dari kamar mandi itu. Walaupun ia harus roboh di antara ruangan tengah dan dapur karena tersandung kakinya sendiri. Pandangannya masih waspada, barangkali sosok itu masih berjalan mengejarnya. Dan benar saja, Romi kembali melihat sosok itu berjalan dengan kaku. Terlihat rambutnya yang panjang dan bajunya yang coklat lusuh. Sosok itu berjalan di depan Romi tanpa menoleh dan hilang menembus tembok dapur. Seketika puncak ketakutannya terpecah oleh suara jeritan dari kamar ayah dan ibunya. Suara itu adalah suara Yuli adiknya. Entah apa yang terjadi,
Romi yang tak mau ambil pusing langsung berlari menuju kamarnya dan bersembunyi di balik selimut. Sampai akhirnya esok hari pun tiba. Yuli, adiknya sakit. Ia demam tinggi. Pagi itu terasa sangat tak enak. Baskoro, ayah Romi, membangunkannya dengan sedikit kasar. "Ayo sekolah," begitu kata ayahnya, seraya keluar dengan sedikit membanting pintu. Entah baru berapa jam Romi tidur, ia juga tak sempat bercerita tentang kejadian semalam. Ketika berjalan menuju kamar mandi, ingatannya kembali kepada kejadian malam tadi. Romi urung. Lantas ia hanya mengambil sikat giginya saja dan memutuskan untuk cuci muka di wastafel dekat dapur. Ibunya yang tengah menggoreng telur seakan tak peduli anaknya tak mandi. Romi pun segera masuk kamar dan berganti baju dan keluar sembari membawa tasnya. Yang jelas, suasana pagi itu tak sehangat dulu sebelum teror hantu-hantu sialan ini. Mungkin itu batin Romi. Ia tak sempat sarapan, hanya minum separuh teh hangat yang sudah disiapkan ibunya. Karena Baskoro, ayahnya, sudah terburu berjalan keluar rumah. Romi menyusul dengan berlari kecil ke depan rumah. Terlihat, ayahnya tengah bertolak pinggang memandangi lantai terasnya itu. "Tanah sialan," begitu ucap ayahnya, sembari menendang bungkusan kain putih yang ternyata ada lagi berserak di depan teras rumahnya. Ia pun masuk ke dalam mobil diikuti dengan Romi. Tanpa kata dan perbincangan, Baskoro, ayahnya, mengantar Romi ke sekolah. Dengan sedikit ngebut, Baskoro nampak emosi dan tak fokus. Sampai akhirnya, hal naas pun terjadi. Ketika tiba Baskoro membelokkan setir mobilnya ke parit yang cukup dalam. Menurut kesaksian Baskoro, ia menghindari nenek-nenek yang menyeberang. Tapi anehnya Romi tak melihat itu. Yang Romi lihat dan tahu hanyalah tiba-tiba saja Baskoro, ayahnya, mengarahkan setir mobilnya ke lajur kanan dan masuk ke dalam sebuah parit kering yang cukup dalam. Mobilnya ringsek. Romi tak mengalami luka yang cukup berarti. Tetapi Baskoro kakinya terluka parah. Tulang keringnya patah sampai mencuat keluar. Singkat cerita, kecelakaan ini membuat Baskoro sadar bahwa kekuatan tak kasat mata yang tengah mengganggu keluarganya ini tak main-main. Terlebih lagi ia juga sempat dilihatkan berbagai penampakan ketika ia sedang dirawat di rumah sakit. Membuatnya tidak betah dan memaksa untuk pulang. Hikmahnya di rumah, Sartika istrinya, merawatnya dengan telaten, membuat suasana rumah tangganya kembali hangat. Setelah merangkai kejanggalan demi kejanggalan yang selama ini terjadi, akhirnya hal ini dapat ditangani dengan serius. Ketika ada pengasuh pondok pesantren di daerah dekat toko Baskoro, ternyata selama ini mengamati apa yang terjadi. Dengan sukarela juga, beliau beserta santri-santrinya bermujahadah dan meruqyah toko dan rumah Baskoro. Dan di sini, keluarga Baskoro melihat sendiri, ternyata Telusiti Istana yang menyerang keluarganya memang tidak main-main. Karena tanah wangi yang diduga sebagai media itu ditemukan di berbagai tempat yang benar-benar tak terduga. Seperti di bawah kasur Romi dan Baskoro, di kendi tempat air minum mereka, di gentong tampungan air di dapur, dan yang paling aneh adalah di Eternit langit-langit ruang tengahnya. Pak Ustadz yang menyuruh Baskoro menjebolnya sendiri dari bawah dengan tongkat, dan berguguran tanah bercampur beras kuning dan bunga kering yang cukup banyak dari lubang Eternit yang dijebol tersebut. Dan seperti biasanya, tanah itu mengeluarkan bau wangi yang aneh. Telusiti Istana ini berhasil diatasi oleh Pak Ustadz yang tak bisa saya sebutkan namanya itu. Sebagai korban, tentu keluarga Baskoro ingin tahu siapa orang yang menjadi pelakunya. Tapi Pak Ustadz hanya bicara, "Itu tidak penting. Yang jelas, Tuhan tidak pernah tidur. Biarkan Tuhan yang membalas dengan caranya sendiri. Kalau saya mengatakan siapa pelaku sihir ini, sama saja saya dengan menabur benih dendam kepada panjenengan," kata Pak Ustadz sembari menunjuk Baskoro yang sedang di atas kursi roda. Begitulah santet Siti Istana ini berakhir. Mungkin kalau tak segera ditangani, ceritanya akan sangat berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal yang sangat buruk akan terjadi. Baskoro sempat menjalani operasi untuk kakinya sebanyak 6 kali. Dan sekarang, beliau dan keluarga, alhamdulillah, masih sehat dan bahagia. Toko sembakonya juga masih berjalan. Dan kini, Romi si narasumber ikut andil di dalamnya, walau mungkin ada fase pasang surut yang harus dilalui. Sekian tahun berlalu, tak dipungkiri juga sampai saat ini Baskoro
Romi dan sekeluarga masih mempunyai dugaan-dugaan tentang siapa pengirim sihir ini. Dugaan pertama tertuju pada sesama pengusaha toko sembako yang jarak tokonya hanya 50 meter dari toko Baskoro. Dan yang kedua adalah dari salah satu keluarga dari rumah yang dibelinya. Diduga orang tersebut marah karena ketika rumah ini dijual, dia tidak diajak bicara atau diberitahu. Itu diperkuat ketika 4 hari setelah Baskoro melunasi rumah itu. Orang itu datang dan ingin membatalkan proses jual beli, yang surat tanahnya sudah terlanjur dibalik nama atas nama Baskoro. Tapi begitulah, itu cuma sebatas dugaan tentang siapa sebenarnya pengirim telur ini. Keluarga Baskoro tak tahu pasti. Nah, sekian cerita tentang Telur si Tristana ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.